tadi hujan tidak ada kita temukan genangan banjir. Saya dan kita semua jajaran pemerintah dan masyarakat bisa melihat bahwa semua intervensi pemerintah yang dilakukan pada wilayah-wilayah banjir sebelumnya, hari ini kita bisa lihat keberhasilannya sangat efektif. Malam itu juga saya perintahkan seluruh OPD, terutama PUPR, Dishub, Badan Penanggulangan Bencana, Perkim, Camat, Lurah, turun ke lapangan, lihat, ini apa masalahnya? Kenapa bisa kita tahu titiknya? Karena kita turun susur sungai, kita turun ke lapangan. Kalau Pak Presiden turun ke lapangan, itu adalah metodologi cara yang paling tepat. Karena antara di kertas dengan di lapangan bisa terjadi gap kalau kita tidak melihat kondisi existing. Tetapkan sesuai dengan harga yang berlaku. Tidak boleh ada unsur korupsi sedikit pun. Tidak boleh ada unsur penggelembungan harga sedikit pun. Kita harus berlandaskan kejujuran, pengelolaan keuangan yang baik dan benar, agar niat kita membantu masyarakat tidak tercederai dan tidak terboncongi dengan kepentingan-kepentingan ingin memperkaya diri sendiri atau orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, hari ini 355 tahun Kota Samarinda berdiri. 63 tahun pemerintah Kota Samarinda berdiri di Samarinda. Dan kemarin 19 Januari ada dua momentum yang sangat krusial di Samarinda. Saya akan tangkap satu aja, dan hari ini pun juga ada momen penting di Samarinda. 19 Januari ada susur sungai, dan yang kedua hari ini ada terowongan. Kita akan kupas habis soal kepemimpinan kiprah Wali Kota Samarinda di Samarinda, dan sudah hadir hari ini dengan tokohnya langsung, yaitu Bapak Dr. Haji Andi Harun. Terima kasih Bang sudah hadir bersama Tribuners. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga sudah datang. Iya, dan tadi kita juga sedikit takjub, ada hujan lebat Bang, dan tidak ada banjir ya ketika saya menuju sini. Di luar kebiasaan yang dulu pernah saya datang ke sini ya Pak. Dan saya kira kita akan bahas dulu yang susur sungai. Ya. Kalau Jokowi belusukan ke pasar Bang, ini kenapa susur sungai dilakukan oleh Bang Andi sendiri? Ya, sesuai dengan visi kita, dan visi itu memang kan dibuat berdasarkan mapping persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat. Kebutuhan yang paling fundamental yang menuntut pemerintah lebih didahulukan atau lebih prioritas untuk diselesaikan. Hal yang kalau boleh saya mengistilahkan super prioritas bagi pemerintah Kota Samarinda saat ini dan saya selaku wali kota adalah menyangkut tentang penanggulangan banjir. Sehingga sejak awal saya konsentrasi konsisten untuk mengawal program penanggulangan banjir di kota ini. Sejak tahun pertama kita membuat program yang didahului dengan melakukan mapping situasi banjir di Kota Samarinda. Penyebabnya apa? Agar kita temukan solusi yang efektif. Nah, kata-kata solusi yang efektif ini penting karena membuat solusi tanpa perencanaan yang matang itu bisa mengakibatkan pertama tidak tercapainya goals, yang kedua pasti akan menimbulkan pemborosan anggaran, dan yang lebih fatal jika yang pertama dan kedua tidak tercapai, pasti nilai kemanfaatan bagi masyarakat juga menjadi nihil. Sehingga perencanaan itu penting. Perencanaan lahir dari mapping problem yang kita anggap prioritas itu.
singkat cerita, kita melakukan pemetaan, lalu kemudian kita melakukan pengkajian baik dari sisi teknis di internal pemerintah maupun meminta pendapat dari para akademisi, para pakar, ahli di bidang penanggulangan banjir atau sumber daya air. Semua tahapan ini kita proses, lahirlah saran dan program untuk pengendalian. Nah, inilah yang kita lakukan dari awal. Sehingga kalau ada kegiatan susur sungai, itu merupakan rangkaian yang merupakan satu kesatuan dari upaya penanggulangan banjir. Mapping sudah dilakukan, analisis teknis sudah dibuat, pendapat para pakar dan ahli pun sudah tersedia. Tersisa, kita juga harus melakukan kunjungan ke lapangan untuk memastikan antara perencanaan, opini dari para ahli, dari para stakeholders itu bisa sesuai dengan keadaan existing terhadap program yang akan kita luncurkan. Nah, di awal pemerintahan yang saya pimpin ini, itu kami juga mengawali dengan susur sungai di Karangmumus. Nah, kemarin kami melakukan susur sungai di Karangasem Besar, salah satu anak sungai dari Sungai Mahakam selain Karangmumus. Sungai Mahakam, Sungai Karangmumus diawali juga dengan susur sungai, dan sekarang programnya udah berjalan dan terus berjalan setiap tahun. Itu yang saya maksud tadi, bahwa kita harus konsen, fokus, dan konsisten. Yang saya maksud konsen, fokus, dan konsisten, kalau sebuah kegiatan penanggulangan banjir misalnya Karangmumus tidak bisa selesai dalam 1 tahun, maka pada tahun berikutnya harus berlanjut. Karena apabila terjadi kekosongan di interval itu, maka bisa jadi apa yang kita programkan termasuk alokasikan anggaran pada tahun itu menjadi kemudian sia-sia karena tidak berlanjut. Sehingga hasilnya pun tidak akan efektif. Mengapa kita menempuh dengan cara itu? Karena dengan keterbatasan APBD Samarinda, kita tidak bisa menyelesaikan banjir dalam 1 tahun 2 tahun anggaran. Ini problem yang terjadi puluhan tahun. Sehingga dengan APBD yang sangat terbatas, kita harus mempunyai skema untuk mengatasi banjir di satu sisi, tapi di sisi lain kita bisa melakukannya dengan kemampuan anggaran yang terbatas. Program di Karangmumus sudah berjalan. Penataan bantaran sungai, pengerukan sungai, pemasangan seed file, normalisasi sungai sudah berjalan dan terus akan berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang. Kemudian di sisi Karangasem Besar, kita kemarin melakukan susur sungai. Karena Karangasem Besar ini kami memulai dari di sekitar Jalan M. Said, melakukan perjalanan susur sungai sampai ke muaranya itu di Jembatan Kedondong. Akhirnya kami menemukan fakta ada sekitar 1.600 meter keadaan yang masih krodit. Maksudnya krodit? Krodit, terjadi sedimentasi yang sangat parah. Di kala posisi surut sungai, ketinggian air itu tidak sampai 1 meter. Kami sampai 4 kali mengalami mesin mati, berhenti gara-gara nyangkut. Nyangkut satu karena sedimentasi lumpur dan pasir begitu akut, ditambah lagi dengan sampah sungai yang sangat juga parah. Kami menemukan ada sampah berupa kasur, orang sini bilang tilam. Ada sofa, ada lemari
Ya, Jadi kaya raya sebenarnya, ada sofa ya, lemari. Kayak gudang aja gitu ya. Dan dari susur sungai juga kita menemukan karakter perilaku masyarakat Iya. yang mungkin masih perlu kita edukasi. Iya. Gumpalan-gumpalan kresek plastik yang telah diikat ternyata berisi sampah. Oh, Jadi ini oke. sepertinya kalau kita lihat di pagi hari mungkin sampai siang, itu sampahnya dikumpulin dalam tas kresek plastik, lalu diikat bagian atasnya, mungkin sore atau malam dibuang Oke. ke sungai. Wah, ini sangat parah. Belum lagi rumah-rumah penduduk yang berada bukan lagi di pinggiran sungai, tapi sudah memasuki bahu sungai. Wih. Antara dapur rumah itu hampir bertemu Dengan air ya. Ya. Oke. Jadi ada akhirnya karena ini kita turun ke lapangan sehingga kita lihat, oh rupanya ada yang kita temukan gitu. Tadinya satu rumah, begitu ada keluarganya misalnya berkeluarga, maka dia ada yang nambah lagi sehingga menjadi 2 rumah, menjadi 3. Pelebaran Dan berarti ya. seterusnya. Oke. Akhirnya tidak bisa dihindarkan, bukan lagi pinggiran sungai, Ya. tapi sudah badan sungai, sehingga dari arah seberang juga begitu, sehingga antara dapur dengan dapur hampir ketemu. Oke. Sampai kami itu memakan waktu kurang lebih 20 menit untuk mempresesikan lebarnya perahu yang kita pakai dengan kemampuan untuk melakukan kelanjutan perjalanan karena saking sempitnya. Nah, kalau kita tidak susur sungai, kita hanya belajar membaca di atas kertas tanpa melihat keadaan existing, maka bisa jadi tidak hanya program, tapi sampai pada metodologi pekerjaan kita bisa misleading di lapangan. Oke. Nah, jadi kegiatan susur sungai itu dalam rangka untuk mengintegrasikan semua kegiatan pengendalian banjir, baik dari sisi perencanaan, program, sampai kemudian metodologi pekerjaan di lapangan secara teknis. Inilah manfaatnya kita melakukan susur sungai. Yang berikut, kita sampai yang paling parah itu di sekitar Pasar Kedondong. Itu ada panjang kurang lebih 600 meter. Itu yang paling parah dari 1.600 itu. Ternyata setelah kita mau finish di pelabuhan di pelabuhan alternatif yang ada di belakang pos polisi di Sungai Mahakam, kita akhirnya juga menemukan fakta, dan ini merupakan tanggung jawabnya Kementerian Balai Wilayah Sungai, Kementerian PUPR nih. Ternyata bukan cuma Karamumus yang mengalami pendangkalan. Kalau di Karamumus tadi sedimentasinya luar biasa akut. Selain tadi itu ya, sampah, lumpur dan pasir. Kita penasaran, kok ada pasir? Ternyata di sepanjang Jalan Tengkawa dan sekitarnya itu kiri kanan punya usaha cucian kendaraan. Jadi pasir-pasir dari hasil cucian itu semua diarahkan dibuang di sungai. Jadi ini sungai, ini ada rumah, ini udah terjadi peninggian sedimentasi. Dan tidak hanya lumpur tapi juga berisi pasir. Nah, kita penasaran kok ada pasir di lumpur Karangasem Besar. Setelah kita melakukan penelusuran itu, kita menemukan fakta bahwa sepanjang Tengkawan itu dan daerah sekitar adalah tempat cucian mobil, motor, yang semua limbah cucian termasuk pasir itu semuanya dibuang di sungai. Dan ingat, Karangasem Besar itu adalah juga merupakan pembuangan akhir dari Kelurahan Air Putih Bukit Pinang. Jadi sungai sana itu ujungnya ada di Karangasem Besar. Dan yang lebih penting lagi, terakhir yang kita temukan faktanya di lapangan adalah setelah kita mau sandar,
kita itu sampai harus berputar-putar baru bisa sandar pada ini sudah Sungai Mahakam. Ternyata di Sungai Mahakam pun itu kurang lebih 30-40 meter keluar itu kita belum bisa merapat karena Sungai Mahakamnya sendiri itu terjadi pendangkalan. Kenapa terjadi pendangkalan? Karena ini adalah buangan dari Sungai Karangasem besar. Coba juga lihat pendangkalan yang terjadi akibat aktivitas apa itu yang di Teluk Lerong ini yang Pertamina itu, Pak Petra itu lumpurnya kan sedimentasinya bisa dilihat dari jalan-jalan Slamet Riyadi itu. Nah, mudah-mudahan dengan fakta ini Kementerian Perhubungan atau Kementerian PUPR Balai Wilayah Sungai bisa melakukan pengerukan alur. Karena tentu kita tidak bisa masuk wilayah itu karena kewenangannya ada di pusat. Di samping itu memerlukan uang yang tidak kecil. Nah, itulah jadi semua yang kita lakukan dalam rangka pengendalian banjir. Yang terakhir saya ingin katakan dalam segmen ini adalah seperti tadi yang Pimret sampaikan, tadi hujan tidak ada kita temukan genangan banjir. Saya dan kita semua jajaran pemerintah dan masyarakat bisa melihat bahwa semua intervensi pemerintah yang dilakukan pada wilayah-wilayah banjir sebelumnya, hari ini kita bisa lihat keberhasilannya sangat efektif. 2 hari yang lalu kalau tidak salah, 2-3 hari yang lalu hujan deras mulai dari subuh hampir 2 hari hujannya. Kalau hujan model begini tahun-tahun silam, maka yang namanya Bengkuring itu udah tenggelam. Kita udah pasang tenda bagi nasi bungkus. Ada satu kawasan Jalan Teron di Bengkuring itu, tidak separah ini aja udah bikin tenda kita. Kemarin keren. Nggak ada kopi susu lagi ya? Ya. Terus di Simpang 3 Alaya, di Panjaitan juga Kering. Gunung Lingai yang biasanya sampai sedada, kemarin kering. Ini menandakan bahwa intervensi kita, program yang kita luncurkan membebaskan sungai dari mengalirnya air dari arah daerah Panjaitan, dari Alaya, sekarang sangat efektif. Kita melakukan pemintasan sungai yang berkelok-kelok di belakang swalayan GBE. Itu hasilnya luar biasa dahsyat. Seketika membuat di daerah Gunung Lingai dan sekitarnya termasuk di Simpang 3 Alaya bebas dari banjir. Dan membuat kelihatan betul air itu mengalir sangat deras, lancar ke arah Sungai Karamumus. Begitu pula dengan Simpang 4 Sempaja. Walaupun kegiatan masih berlanjut, tetapi masyarakat bisa melihat efektivitasnya penanganan yang kita lakukan. Mungkin di sisi kiri kanan nanti akan kita lanjutkan. Demikian juga di Simpang 4 Lembuswana. Sudah 2 kali kejadian curah hujan sangat tinggi, yang biasanya 2-3 hari di situ baru bisa surut. Sekarang berapa jam ya? Hitungannya enggak lagi. Ini 2 hari ini nggak ada genangan. Oke. Padahal kegiatannya belum kelar. Belum kelar aja ya, sudah. Belum kelar udah kayak gini. Oke. Jadi kalau kelar sudah nggak ada lagi ya? Ya. 2 hari lalu memang ada kejadian di sekitar Hotel Haris. Oke. Saya kebetulan ada acara yang dikumpulin sama presiden di Bogor. Oke. Saya penasaran kok sebelumnya nggak pernah ada banjir di situ kok ada. Malam itu juga saya perintahkan seluruh OPD, terutama PUPR, Dishub, Badan Penanggulangan Bencana, Perkim, Camat, Lurah, turun ke lapangan, lihat, ini apa masalahnya? Ternyata ada crossing setelah Hotel Haris itu. Ya, kalau dari sebelah kiri sini itu ada penjualan batu kerikil ya. Itu kita punya crossing di situ. Ternyata ada buntu di bawah crossing itu. Jadi itu ada penyumbatan gitu. Di bawah itu ada crossing pembuangan air langsung ke Mahakam. Ternyata ada penyumbatan. Ada batu, ada sampah. Nah, kemarin kita sudah angkat. Jadi kita sangat yakin itu sudah teratasi ya. Akan teratasi. Di situ ada 2 crossing. Ada crossing kedua pertama di Gang Mujahidin
menuju samping Jembatan Mahakam, melewati samping pagar Hotel Haris. Itu juga dalam waktu dekat kita akan intervensi untuk kita dalami lagi, dan sedikit juga ada di ujung Bulog, persis di samping pintu masuk kantor Polres. Nah, kenapa bisa kita tahu titiknya? Karena kita turun susur sungai, kita turun ke lapangan. Kalau Pak Presiden turun ke lapangan, itu adalah metodologi cara yang paling tepat. Karena antara di kertas dengan di lapangan bisa terjadi gap kalau kita tidak melihat kondisi existing. Nah, saya berbekal sebagai orang teknis sekaligus saya nggak mau hanya menerima laporan dari staf begini-begini tanpa saya melihat langsung lapangan. Jika berkesesuaian dengan keadaan lapangan, kondisi existing, go ahead, jalankan. Jika tidak, mari kita melakukan review desain jika perlu. Supaya uang yang kita belanjakan, program yang kita luncurkan, seperti tadi yang saya tekankan, efektif, berhasil, dan mendapat manfaat bagi masyarakat. Oke. Tadi temuan-temuan Bapak saat susur sungai itu ada 1.600 yang kredit tadi yang disebutkan. Itu dampaknya untuk perencanaan kota sendiri apa? Apakah mungkin pembangkangan biaya atau mungkin ada perubahan rencana setelah ada temuan susur sungai tadi, Pak? Ya, kawasan M. Said, kawasan Tengkawang, kawasan Karampaci, kawasan Kedondong, sampai di sekitar kawasan Islamic Center dan sekitarnya. Iya. Itu membuat selama ini menjadi kawasan banjir. Kita telah melakukan penataan sekitar berapa ratus meter, tinggal tersisa sekarang 1.600 itu. Dan semua seperti tadi yang saya sampaikan, semua kawasan yang kita sudah intervensi seperti sekarang M. Said, relatif sudah bebas banjir. Relatif. Yeah. Nah, kalau ini sudah kelar yang 1.600 ini, maka kita hampir memastikan kawasan Karampaci, kawasan Tengkawang, kawasan Kedondong, kawasan Islamic Center, Jalan Meranti dan sekitarnya juga akan berdampak pada bebasnya banjir di wilayah tersebut. Lalu apa pengaruhnya dengan pemerintah kota? Kita pasti membutuhkan biaya. Oke. Dan biaya untuk penanganan ini kita tidak bisa pastikan saat ini. Itu sebabnya kita turun ke lapangan. Kalau hari ini saya tentukan kita butuh anggaran 10 juta untuk menangani 1.600 ini. Belum tentu bisa. Karena kenapa? Karena tadi itu, kalau tidak ada hambatan kayak rumah-rumah itu yang hampir bertemu itu, hari ini kita bisa tentukan sekian biayanya. Oke. Nah, setelah kita menangani sosialnya lah, baru kita merencanakan pembiayaan teknisnya. Seberapa lebar sih sedimentasi, seberapa dalam sih tingginya sedimentasi, kemudian disposal akan dibuang kemana, berapa jenis alat yang kita butuhkan, bagaimana metodologi mobilisasinya, dan lain sebagainya. Sehingga setelah itu baru kemudian ketemu angka dari sisi perencanaan. Yeah. Nah, tapi sekarang kita udah siapkan angka untuk ganti rugi lahan atau ganti bongkar atau bantuan kerohiman. Ini alokasinya. Sudah ada ya budgetnya? Angkanya boleh disebutin nggak, Pak? Dia hanya bersifat total antara 15 sampai 20 miliar. Di 2023? Ya, Okay. tapi tidak harus habis, bisa jadi ini kelebihan, bisa jadi ini kurang. Oke. Ya. Karena gini, misalnya panjang 1.600, kita akan data dulu berapa rumah sih? Ya. Bagi rumah yang memiliki surat alas hak kepemilikan, maka judulnya ganti rugi. Ya. Kalau judulnya ganti rugi, tentu rumusnya berbeda kan? Ya. NJOP dan seterusnya. Ya. Sesuai dengan harga pemerintah. Tapi kalau tidak memiliki alas hak, dia adalah bangunan tak berizin, Ya. maka bukan ganti rugi, karena pemerintah tidak boleh mengganti rugi sesuatu yang tidak memiliki alas hak. Namanya uang kerohiman, Ya. atau biasa juga disebut dengan uang ganti bongkar. Kompensasinya kita kasih kesempatan yang bongkar mandiri supaya masih bisa menyelamatkan
material yang masih bisa dipakai di tempat lain. Nah, yang paling penting saya tekankan kepada seluruh OPD teknis termasuk bagian pengelola keuangan, tetapkan sesuai dengan harga yang berlaku. Tidak boleh ada unsur korupsi sedikit pun. Tidak boleh ada unsur penggelembungan harga sedikit pun. Kita harus berlandaskan kejujuran, pengelolaan keuangan yang baik dan benar, agar niat kita membantu masyarakat tidak tercederai dan tidak terboncongi dengan kepentingan-kepentingan ingin memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kita harus benar-benar berusaha untuk berlatih tidak korupsi, tidak melakukan sesuatu yang melanggar peraturan tentang tata kelola keuangan yang baik dan benar. Nah, kalau misalnya ini cukup, maka alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita masih ada mekanisme pergeseran keuangan atau di APBD perubahan. Bahkan katakanlah tidak cukup. Ada 10 rumah, ternyata rumah uang yang kita alokasikan hanya cukup untuk 8 rumah, berarti kan kurang 2 rumah nih. Bagaimana dengan 2 rumah? Apakah proyek harus berhenti karena atau batal dilaksanakan karena 2 rumah yang tidak bongkar? Enggak. Kedua pemilik rumah ini kita akan panggil atau kita akan datangi negosiasi. Kalau sudah sepakat harga, maka yang bersangkutan membuat pernyataan bersedia dibayar di belakang hari dan bersedia sebelum dibayar kita melakukan pembangunan. Jadi ini faktor komunikasi. Jadi ini bukan pendekatannya tidak teknis melulu, tapi juga faktor komunikasi. Dan ini cukup efektif, kita berhasil melakukannya. Seperti yang kita lakukan di Rui Rahayu dan Nibung, kemudian menuju ke arah Kelurahan Bandara sampai ke Tarmidi, itu semua bisa lancar karena komunikasinya juga tepat ya, efektif juga, sehingga mereka ada bahkan melakukan pembongkaran secara mandiri. Puluhan tahun seperti misalnya jembatan Ganipu, kita tidak bisa eksekusi. Setelah saya melakukan komunikasi, setelah kita melakukan pendekatan terhadap karakter problem yang ada di situ, saya melihat sebenarnya sejak puluhan tahun silam seharusnya bisa. Ternyata modalnya cuma komunikasi yang efektif. Oh, bukan duit ya, malah ini malah komunikasi ya. Oke. Kalau soal uang kemungkinan semua belum bisa kita bongkar. Ya. Sambil kita lakukan edukasi bahwa ini bukan soal wali kota, ini bukan soal pemerintah semata, tapi ini kebutuhan untuk orang banyak untuk pengendalian banjir. Salah satu yang bisa kita lihat hasilnya adalah Simpang 4 Sempaja, dari berhasilnya kita melakukan normalisasi di Karamumut di sektor Rui Rahayu dan Nibo, menjadi daya dukung sungai terhadap daya tampung air menjadi sangat besar. Jadi faktor komunikasi, dan itu tidak boleh sekali-kali kita anggap remeh soal komunikasi itu. Dan ini lagi-lagi terbukti efektivitas keberhasilannya, mampu mengurai persoalan sosial yang selama ini belasan hingga 20-an tahun tidak bisa terurai dengan baik. Ternyata faktor komunikasi bisa semua menuntaskan itu. Tidak melulu soal uang. Kalau masyarakat merasa masuk nih, oh iya, kami juga punya tanggung jawab, dan ini untuk kepentingan orang banyak, ini kepentingan daerahnya, pasti tersedia ruang bagi pikiran dan jiwanya untuk bergerak, berpartisipasi bersama-sama membangun kota ini. Jadi kita nggak boleh under ataupun overestimate terhadap rakyat itu. Kita harus benar-benar equal, menjalankan komunikasi di satu sisi dan mengeksekusi program yang juga dihikmatkan untuk kemanfaatan orang banyak, sehingga semua bisa berjalan secara lancar dan efektif.